Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kabar? Kan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kita lagi bersama Ibu Siska. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Pembelajaran dimulai, kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu, mencuci tangan kalian, lalu menyiapkan alat tulis kalian secara mandiri. Oke, kalian berhubung di sini masih mengalami pandemi COVID-19, kalian jangan lupa ya menerapkan 3M. Apa itu 3M? Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Oke, jika semuanya kalian sudah lakukan, sudah berdoa, sudah mencuci tangan, dan sudah menyiapkan alat tulis kalian secara mandiri, yuk kita mulai belajar. Ingat, tetap semangat belajar. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tematik kelas 2. Tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN, matematika. Dengarkan cerita Bu Siska ya tentang silaturahmi keluarga. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Ayo cari tahu warna kesukaan Siti dan teman-temannya. Siti suka warna hijau. Ali suka warna coklat. Nah, kalian coba tanyakan kepada keluarga kamu atau teman-temanmu tentang warna kesukaan mereka. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda dengan kita? Yang pertama, tetap saling menghormati. Tidak mengejek warna kesukaan teman, tetap berteman walaupun berbeda warna kesukaan. Sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Nah, kalian kemarin sudah mendengar ya dongeng cerita ular dan tikus. Masih ingat dong? Nah, kalau kalian masih ingat, yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Ada yang ingat? Ya, betul sekali. Karena ular sudah merasa lapar dan ular malas mencari makan. Yang kedua, tikus berbicara kepada ular. Jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah, ayo siapa yang ingat? Ya, tikus menyuruh ular untuk berpikir. Bagaimana nasibnya si ular jika tikusnya itu dimakan oleh ular? Ular tidak akan ada temannya. Yang ketiga, ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa. Betul sekali, tidak bisa hidup sendiri. Seperti kita manusia,
kita sebagai manusia termasuk makhluk sosial. Makhluk sosial artinya tidak dapat hidup sendiri dan kita membutuhkan orang lain. Nah, yang keempat, ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Ya, tikus memaafkan sang ular. Yang kelima, setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Betul sekali, mereka mencari makan bersama-sama. Kalian hebat. Nah, perhatikan ya, di sini ada Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Nah, di sini ada puding yang utuh, lalu dibagi menjadi 3. Kalau dibagi menjadi 3, berarti setiap bagian memiliki nilai 1/3 atau 1/3. Nah, ingat ya, puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Harus dipotong sama besar. Kalau tidak sama besar berarti itu bukan bagian yang rata ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah belajar yang kemarin tentang 1/2. Nah, jika makanan dibagi menjadi 2, berarti setiap bagian bernilai 1/2. Nah, kalau ini dipotong menjadi 3, berarti setiap bagian bernilai 1/3. Mudah kan? Nah, cara penulisannya 1/3 atau dibaca 1/3 atau 1/3. Terdapat 3 potongan sama besar, masing-masing potongan 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah. Nah, ingat ya, potongannya harus sama besar. Tidak boleh ada yang kecil dan tidak boleh ada yang terlalu besar ya. Lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, di sini ada soal nih. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Nah, setiap bagian disebut berapa nilainya? Nah, betul sekali, karena dibagi 3 berarti pecahannya 1/3. Jadi jawabannya 1/3 bagian. Yang kedua, sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus apa nak? Betul sekali, harus sama besar. Yang ketiga, Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi berapa? Betul sekali, menjadi 3 bagian sama besar. Mudah kan? Nah, di sini ada tugas arsirlah 1/3 dari gambar tersebut. Nah, kalau 1/3 berarti hanya 1 bagian saja yang kalian arsir. Nih contohnya, jadi hanya 1 saja yang kalian arsir ya. Untuk nomor berikutnya, kalian lanjutkan tugas tersebut. Salin di buku tulis kalian ya, gambar menggunakan penggaris dan usahakan setiap ukurannya sama besar. Kalau tidak sama besar berarti bukan pecahan, dibagi rata ya. Nah, tugas ini ada di halaman 31. Jawab pertanyaan berikut dengan memilih sikap yang benar dengan memberi tanda centang. Yang pertama, Siti menyukai puding warna hijau. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding warna coklat adalah mengejek, menghormati, atau bertengkar. Betul sekali, harus menghormati. Lalu yang kedua, Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda. Maka mereka harus menghormati. Yang ketiga, Siti memiliki kue. Siti membagi kue tersebut menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian Siti membagi 1/3 bagian kepada Dayu dan 1/3 bagian diberikan kepada Edo.
Siti menunjukkan sikap, betul sekali, sikap adil karena Siti membagi kuenya sama besar. Jadi dia adil ya. Yang keempat, Siti dan keluarganya selalu tolong-menolong. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka saling menyayangi. Siti dan keluarganya selalu, betul sekali, selalu hidup rukun. Kalian hebat dan pintar. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti ya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Oke anak-anak, cukup sekian dari Ibu Siska. Sampai bertemu lagi besok. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.